How does the accused plead? Guilty. He shed his scales to find. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 Episode 3. Film Your Honor Season 1 Episode 3 berdurasi 57 menit 55 detik. Pada episode kali ini masih bercerita tentang usaha Michael DeSiato untuk menghilangkan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan keterlibatan putranya Adam DeSiato dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Rocco Baxter. Tidak hanya sampai di sana, seorang anak muda berkulit hitam bernama Coffee Jones harus menerima tuduhan karena telah menabrak Rocco Baxter hingga tewas dengan mobil curiannya. Berbagai spekulasi tentang tewasnya Rocco Baxter mulai bermunculan. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. I've seen you change the water. Pada suatu malam, Michael pergi ke sebuah bar dan terlibat perbincangan dengan seorang pria yang sedang mabuk. Michael memperkenalkan dirinya sebagai Dylan Thomas kepada pria mabuk itu. Diketahui pria mabuk itu bernama Leland Monroe dan merupakan pemilik sebuah toko dan juga pom bensin. Good to meet you. I didn't come here tonight to drink away my pain. Michael mengarang sebuah cerita tentang istrinya yang pergi selingkuh dan sempat singgah untuk mengisi bensin di pom bensin milik Leland. Hanya saja dia tidak tahu siapa pria yang telah berselingkuh dengan istrinya. Suspected it for a while. 20 years we've been married. My wife is cheating on me. Kemudian Leland dan Michael memeriksa rekaman CCTV pom bensin tersebut. Akting Michael yang berpura-pura sedih saat tidak sanggup melihat rekaman itu berhasil mengelabui Leland sehingga Leland pergi meninggalkan Michael sendirian. You're a fucking honorable man. It's okay. Di sini terungkap bahwa tujuan dari Michael adalah untuk menghapus rekaman ketika Adam mengisi bahan bakar di pom bensin tersebut setelah kecelakaan. Melalui CCTV itu juga Michael menemukan mobil milik seorang pria yang sedang antri ketika Adam mengisi bahan bakar. Michael kemudian menghapus rekaman itu dan memastikan bahwa rekaman itu tidak tersimpan di tempat lain. No, what you see is what I got. There's only one server in my sky, Dylan. Lee yang menjadi pengacara Coffee datang menemuinya untuk meminta penjelasan. Lee berkata bahwa dia akan membantunya agar hukumannya diringankan. Lee berusaha meyakinkan Coffee dan membujuknya namun tidak berhasil. Coffee tetap menolak dan tetap teguh pada pendiriannya. Stealing the cell phone he was trying to call 911 on. Such thing as a free lunch. Not even in Latin. It won't ever come to that. I ain't changing my plea. Sementara itu, Gina Baxter datang ke penjara bersama pengacaranya untuk mengajukan permohonan. Permohonan tersebut dibuat agar hakim memberikan izin terhadap putra sulungnya yang bernama Carlo Baxter untuk menghadiri pemakaman Rocco Baxter, adik dari Carlo. Di sini diketahui bahwa Carlo Baxter ditahan dan dipenjara karena telah melakukan penyerangan terhadap seorang anak berkulit hitam. The veracity of her characterization. You object to him and his mother proven liars. We object. Terjadi perdebatan antara hakim dengan pengacara Carlo. Di sela-sela istirahat, Gina Baxter secara pribadi berbicara dengan kepala sipir. Dia kemudian menyerahkan uang kepada sipir tersebut sebagai sogokan agar memberikan izin kepada Carlo Baxter untuk menghadiri pemakaman Rocco Baxter. Rocco, then take the costs out of this. If you grant my son permission. Kehadiran Lee yang bertindak sebagai pengacara Coffee membuat beberapa petinggi kepolisian serta politisi panik. Terjadi perdebatan antara Charlie dengan Michael tentang tindakan Michael yang meminta Lee untuk menjadi pengacara Coffee.
Charlie khawatir karena Lee bisa mengungkap segalanya serta mengancam karirnya. Michael meyakinkannya agar tidak khawatir dan akan berusaha menangani Lee. Fuck you! Fuck you! My life? I've got this, Charlie. I don't think you have. My best friend just threw me in the fucking deep end. Whatever happens, I can manage Lee Delamere. I'm sorry. There's a word everybody's Di sebuah bar terjadi perbincangan antara Michael dengan Lee. Michael mencoba mencari informasi serta bukti-bukti yang telah didapatkan Lee. Okay, so where does that leave you? If he drops the charges. The DA is in his office right now. Saat Michael kembali ke rumah, dia terkejut melihat Nancy sedang merekam sidik jari milik Adam. Nancy yang merupakan seorang detektif bertujuan untuk mencari petunjuk dan meminta informasi terkait pencurian mobil milik mendiang istri Michael. We can do the witness statements now too. Date the car was stolen. I told him I'd never driven Mom's car, and I used to drive it when I was underage. Berbagai spekulasi mengenai kematian Rocco Baxter mulai bermunculan. Frankie yang merupakan rekan Jimmy berpendapat bahwa kematian Rocco berkaitan dengan pembalasan dendam geng Desir. Geng Desir menuntut balas atas penyerangan yang dilakukan Carlo Baxter setelah melakukan penyerangan terhadap anggota geng Desir. It was desire payback. Fuck knows how these people think. Keesokan harinya di pemakaman, Gina bersikeras tidak akan menguburkan putranya tanpa kehadiran putranya. Tak lama kemudian, bus polisi datang membawa Carlo Baxter. Please rise. He may rejoice in you with your saints forever, by whose mercy the faithful departed find rest. Saat acara pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba petugas polisi dari penjara lain datang menggantikan polisi sebelumnya. Michael yang melihat hal itu dari kejauhan merasa ada sesuatu yang tidak benar. Gina kemudian memeluk Carlo dan membisikkan sesuatu kepadanya. Shit. Hear your people who cry out. Michael yang tiba di kantornya kemudian menghubungi seorang sheriff yang bertugas di penjara Orleans. Michael mengatakan bahwa Carlo Baxter akan dipindahkan ke sana dari penjara Angola. Dia juga meminta untuk memindahkan Coffee Jones ke ruang tahanan khusus dan memberikannya perlindungan. Until Baxter goes back to Angola. Jones, Kofi Jones into protective. Malamnya, seorang petugas polisi membawa Kofi ke klinik penjara untuk melakukan tes fisik. Kofi tiba di sana dan menunggu petugas datang. Saat dia melihat kamera CCTV tidak aktif, dia sadar ada sesuatu yang tidak benar. Ketakutannya semakin bertambah ketika dua orang tahanan berbadan besar masuk ke ruangan itu. Namun dia selamat saat seorang petugas polisi tiba di sana. What's going on in here? They're trying to kill me. Sementara itu, Adam pergi menemui Franny Latimer yang merupakan guru dari Adam. Adam kemudian berkata dan berterus terang tentang peristiwa kecelakaan yang menewaskan seseorang. Franny mencegah Adam untuk mengatakan hal itu kepada dirinya. Namun Adam terus berkata bahwa saat dia sedang mengemudi, dirinya terserang asma dan menjatuhkan inhalernya hingga menabrak seseorang. Dia berusaha menolongnya namun tidak bisa melakukan apapun kemudian meninggalkannya. And he was making this gurgling sound. He was alive? He couldn't hang on. And I left him. I left him there. Setelah kembali ke selnya, Kofi berbincang dengan tahanan kulit hitam lainnya. Tidak lama setelah itu, Kofi kembali dibawa oleh seorang petugas menuju ruangan lain. Setiba di sana, Kofi berjalan sendirian menyusuri ruangan yang gelap. Dia akhirnya tiba di sebuah ruang tahanan dan bertemu Carlo Baxter yang sudah menunggu dirinya.
Kofi Jones. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Your Honor Season 1 episode 3. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.